Sekarang kita masuk ke materi 24 yaitu optional chaining ya. Jadi apa itu optional chaining? Di sini optional chaining atau operator tanda tanya seperti ini merupakan operator yang digunakan untuk mengamankan ketika kita ingin mengakses properti sebuah objek dari data nulis. Nah, di sebelumnya kan kita sudah belajar apa itu operator ternary dan juga operator coalescing operator ya, nulis coalescing operator. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Cuman menggunakan optional chaining ini kita bisa mengecek apakah suatu properti itu undefined atau null di dalam suatu objek. Nah, solusinya menggunakan operator chaining. Ini lebih singkat. Nah, jika kita mengakses dari data sebuah objek dari data nulis ya tanpa menggunakan optional chaining operator, maka akan terjadi error. Jadi kurang lebih kita lihat dulu di sini ada kode error ya, mengakses tanpa properti nulis ya. Misalkan di sini ada objek person seperti ini, lalu kita akan akses person, lalu di dalamnya ada properti misalkan address dan juga ada properti country. Nah, di sini kan kosong nih personnya. Nah, kalau misalkan diakses seperti ini maka akan terjadi error. Kita akan coba dulu aja. Kita akan coba teman-teman semua ya. Berarti di sini kita buat new file lagi, operator chaining HTML. Oke, kita di sini menggunakan HTML seperti biasa. Sorry, optional chaining ya, operator chaining sama aja deh. Di sini kita buat text script. Dalamnya kita buat let misalkan person seperti ini, objek person, lalu kita akan akses menggunakan dokumen aja. Coba kita gunakan dokumen .writeLine. Sorry, kita gunakan backtick aja ya. Kita gunakan backtick. Kita akses misalkan personnya, kita buat lagi di sini let misalkan country. Country-nya di dalamnya kita akan akses objek person, lalu address, lalu country. Kita gunakan country untuk akan mengakses sebuah country-nya. Country. Oke, kita coba ya, kita coba jalankan running. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa teman-teman semua, tidak terjadi error ya. Sebenarnya tapi di belakang layar atau di konsolnya ini adalah kode error sampai sini karena di sini mengakses country-nya itu tidak ada properti dengan nama country dalam sebuah objek person. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, kita coba dokumen di sini, kita akan print misalkan tes print gitu. Oke, kita coba refresh. Nah, ini pun jadi tidak keluar karena memang di sini sudah terjadi error. Oke, kalau misalkan nggak percaya kita coba masukkan ke sini deh ya. Jadi si kode programnya supaya ini yang lebih pertama dibaca. Nah, maka muncul ya test print yang di sini. Nah,
Yang ini setelah maju ke bawah, di sini error sampai bawah. Kalau teman-teman lihat di konsol, kita inspect, lalu lihat di konsol, nah maka terjadi errornya seperti ini, detail errornya. Dengan type error cannot be read properties of chaining, operator chaining, undefined reading country. Nah di sini tidak ditemukan katanya, karena memang personnya itu objek kosong. Harusnya karena memang dia datanya nulls ya, maka JavaScript menyediakan optional chaining untuk pengecekan data atau objek, setiap objek yang kosong. Nah contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita gunakan pengecekan menggunakan if statement, di sini ada let person dengan objek kosong, lalu kita buat lagi misalkan di sini variabel baru. Cara mengecek addressnya bisa menggunakan, kalau menggunakan if ya, seperti ini panjang banget ya teman-teman semua. Personnya ditulis, lalu addressnya misalkan apa, lalu undefined sama dengan undefined, dan juga person address sama dengan null, maka akan diakses misalkan country-nya. Begitu. Ini cara pengecekan menggunakan if statement. Nah ini kan kalau misalkan dalam objek itu propertinya banyak kan, masuk ke dalam terus, itu akan terjadi capek banget, nanti semakin panjang codingannya. Nah untungnya ada operator chaining. Teman-teman bisa coba aja gunakan ini, maksudnya coba tulis biar tahu perbedaannya. Saya akan langsung skip ke operator chainingnya. Nah di sini ketika menggunakan optional chaining, sini misalkan ada let person, lalu menggunakan objeknya kita menggunakan datanya seperti ini, apakah ada dalam sebuah objek itu properti, lalu di dalam addressnya itu ada properti, lalu dicek lagi baru keluar datanya. Kalau misalkan dia null atau undefined, maka akan dikeluarkan datanya meskipun dia kosong, jadi berubah menjadi undefined atau null kalau nggak salah. Oke, kita coba gini ya, kita coba akses nih. Ini kita hapus dulu. Caranya kita tinggal tambahkan di sini misalkan person seperti ini, menggunakan datanya, lalu address tanda tanya, lalu kita akses country-nya. Oke, kita coba refresh ya. Kita coba refresh. Nah maka keluar undefined data dari sebuah objeknya keluar undefined, tapi di sini di konsolnya tidak terjadi error. Teman-teman juga harus hati-hati dalam mengget suatu data dalam sebuah objek. Kita bisa menggunakan optional chaining untuk pengecekan dari sebuah objek. Nah, kalau misalkan kita coba lihat lagi di sini, atau kita isikan di sini dalam objeknya, kita isikan misalkan address propertinya, lalu kita buat propertinya country, diisi value-nya misalkan Indonesia gitu. Oke, kita coba refresh, maka yang keluar Indonesia ya. Di sini karena memang ketika dicek ada data country-nya yang itu dengan isi Indonesia di dalam objek person. Nah itu teman-teman semua cara pengecekan menggunakan optional chaining ya di dalam suatu objek. Objek ini kan nantinya juga bisa masuk ke dalam banyak. Kalau misalkan teman-teman sudah belajar API juga, biasanya itu berbentuk datanya objek semua gitu. Nah jadi teman-teman semoga bisa memahami penggunaan dari optional chaining ini. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.